Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep daging balado yang enak banget. Ini kita siapkan daging sapi yang masih segar. Aku pakai bagian yang khas dalam ya, biar nanti lebih cepat empuk. Terus mau kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Kita siapkan untuk bumbu halusnya. Nah, untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan ketumbar dan juga kemiri. Ini wajib disangrai dulu Flavis, biar nanti aromanya tuh wangi banget. Kalau misalnya sudah halus, kita masukkan kunir atau kunyitnya. Kemudian kita akan tambahkan lagi bawang putih dan juga bawang merah. Kita ulek-ulek lagi sampai benar-benar halus. Nah, sekarang kita akan siapkan wajan. Kita gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan, pakai minyak secukupnya aja. Gosong-gosong kalau sudah wangi. Di sini kita akan tambahkan lagi ada godong salam. Aduk-aduk lagi. Baru kita akan masukkan daging sapinya. Ini tadi kita motongnya tipis-tipis biar lebih cepat empuknya ya. Aduk-aduk nih, jangan ditambahkan air langsung, biarkan nanti sampai warnanya itu pucat. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada garam, gula, penyedap rasa. Lalu bisa pakai penyedap rasa micin ataupun pakai kaldu sapi, bubuk ya boleh. Ataupun pakai kaldu jamur juga boleh banget. Sekarang kita masukkan airnya. Airnya nggak usah banyak-banyak karena ini motongnya tipis-tipis jadi lebih cepat empuk. Nah, nanti kita akan ungkep sampai nanti dagingnya empuk. Apinya kecil aja biar bumbunya ngeresep dan juga cepat empuknya. Kalau dagingnya sudah asat, ini kita dinginkan, kita siapkan untuk bikin bumbu baladonya. Di sini kita siapkan lombok. Ini aku pakai lombok keriting biar nanti warnanya cantik banget. Terus bawang putih, bawang merah. Kalau misalnya nanti mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Sekarang kita siapkan chopper. Kemudian kita giling, boleh juga pakai ulekan nggak apa-apa. Saat suka-sukanya Flavis aja. Yang penting nanti teksturnya jangan sampai halus banget. Sekarang kita siapkan wajan, kita akan goreng dagingnya. Goreng dagingnya itu nggak usah terlalu lama karena sudah matang, sudah empuk. Terus karena ini rasanya itu rodok manis, Flavis gorengnya itu sebentar banget merah. Jadi jangan sampai ditinggal saat goreng daging kayak gini. Kalau sudah, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, bumbu baladonya, terus masukkan gula, garam, penyedap rasa. Baru kita akan masukkan dagingnya, aduk-aduk. Ini jangan langsung diangkat, tunggu beberapa saat biar bumbunya ngeresep. Sambil dikoreksi rasa, kira-kira kurang apa boleh tambahkan. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup daging yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan daging sapi. Ini tadi kita pakai yang ada sedikit sandung lamurnya biar nanti lebih gurih. Kemudian kita akan rebus dalam air mendidih. Nah, saat kita rebus kan suka ada busa-busanya gini kan. Nah, ini kita buang aja biar nanti kuah supnya itu bening dan juga lebih seger. Nah, ini kita akan rebus lagi sampai nanti empuk. Sambil menunggu kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini ada bawang, brambang, pala dan juga ada sedikit merica dan juga ada kemiri. Kemudian kita haluskan, ini halusnya pakai ulekan aja. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak. Kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, kita gongsong-gongsong biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Nggak sampai terlalu gosong ya, kayak gini aja. Ini sudah cukup. Kemudian kita masukkan ke dalam rebusan daging. Nah, ini kan airnya udah rodok susut Flavis, jadi kita akan tambahkan lagi. Kemudian sini kita tambahkan juga ada garam. Kalau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi dan kita akan masak. Sambil menunggu benar-benar empuk, di sini kita siapkan untuk bahan isiannya ya. Di sini kita akan siapkan kubis yang sudah tadi kita iris tipis-tipis. Kemudian ada toge dan juga ada kembang seledri, daun seledri maksudnya, dan juga ada sambal rebus. Kalau misalnya Flavis nanti tambahkan brambang goreng, itu nanti makin wangi lagi. Kemudian kalau sudah, kita akan siapkan nasi, kita siapkan
isian sotonya dalam mangkok. Tadi ada kubis, kemudian toge. Nah ini kuahnya juga sudah seger banget, dagingnya sudah empuk banget. Ini sudah kita siap siram ke dalam mangkuknya. Wah ini seger banget untuk sarapan enak, makan siang enak, ataupun makan malam enak. Yang pasti sambelnya nggak boleh ketinggalan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep pindang bandeng yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu ikan bandengnya. Aku tuh suka banget ikan bandeng walaupun banyak duri halusnya, tapi tuh rasanya tuh enak, gurih gitu Fluffies. Makanya aku sering banget masak ikan bandeng. Ini tadi sudah dicuci bersih, kita sisihkan. Sekarang kita siapkan tuh bumbu-bumbunya. Ini ada cabai merah rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga ada kunir. Ini mau kita sangrai ya, sajanya aslinya itu dibakar, cuma sekarang kita sangrai aja biar nanti aromanya tetap wangi banget. Ini akan kita sangrai sampai nanti warnanya agak hitam-hitam gitu Fluffies. Nah baru sini kita tambahkan lengkuas dan juga jahe, serai, daun salam. Kita gongsong-gongsong lagi biar nanti aromanya makin wangi. Kalau sudah selesai digongsong-gongsong, warnanya juga udah agak kehitam-hitaman gitu, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Nah, setelah airnya masuk, kita aduk-aduk. Biarkan nanti sampai mendidih. Oh ya, di sini kita tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa. Yang paling penting juga ini ada air asam jawanya Fluffies. Ada beberapa yang masak seperti ini pakai kecap manis sedikit, itu juga boleh banget. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Fluffies di rumah. Kalau aku bikin pindang kayak gini nggak tak kasih kecap, cukup pakai gula jawa aja. Kemudian kita masak sampai mendidih dan kuahnya udah enak, udah seger, udah sedap. Baru di sini kita akan masukkan ikannya, karena ikan kan sebentar banget matang, jadi pastikan kuahnya udah enak dulu. Setelah ikannya masuk, ini kalau misalnya Fluffies mau ngaduk pelan-pelan aja ya, karena ikannya kan nggak digoreng, masih basah kayak gini. Jadi nanti cepet banget rapuhnya Fluffies, jadi jangan sering dibolak-balik. Nah ini untuk terakhir kali kita tambahkan tomat biar nanti rasanya tuh seger, jadi ada asamnya dikit, terus ada gurihnya, terus juga ada pedesnya dari lomboknya, tapi nggak yang pedes banget. Nah seperti ini aja Fluffies, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak, gurih. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah ini udah cocok banget kita makan pakai nasi yang masih anget. Terus kita tambahkan juga tempe goreng ataupun tahu goreng. Oh ya kemarin aku juga bikin pelas tahu Fluffies, itu juga enak banget. Nanti kalau videonya sudah tayang, aku taruh linknya di deskripsi box ya, nanti Fluffies bisa coba pepes tahunya sama bandeng ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep gulai basur, atau juga yang bisa kita sebut tuh gulai mentok. Tapi mentok yang cowok Fluffies, kalau yang cowok tuh disebutnya basur. Ini aku potong gede-gede karena ternyata basur itu kalau dimasak itu nanti rada mimpes, jadi motongnya agak gede-gede aja. Kemudian kita siapkan tuh bumbunya, ini tuh kemiri dan juga ketumbarnya wajib disangrai ya, supaya nanti aromanya bener-bener wangi banget. Dan hari ini aku mau bikin resepnya itu yang versi orang desa banget, rasa desa banget. Makanya tadi aku gongsong kemiri dan juga ketumbarnya. Dan untuk semua bumbunya ini juga mau aku ulek. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan juga ada cabai. Ini semuanya kita haluskan pakai ulekan Fluffies biar nanti rasanya benar-benar rasa deso. Ini kalau lebaran di tempat Fluffy Kasih ini mesti nyembelih basur kayak gini Fluffies. Kalau sudah dihaluskan, ini mau kita gongsong dulu bumbunya. Gongsong bumbunya apinya kecil aja biar nanti gak cepet gosong. Tambahkan juga salam, laos dan juga serai. Kita aduk-aduk, kita masukkan basurnya atau mentoknya. Nah ini
yang paling penting saat memasaknya tapi supaya nanti baunya itu nggak amis, karena kalau masak mentol tuh kadang kan katanya sulit, nanti bau amis lah apa segala macam. Nah kali ini nggak amis sama sekali kalau ngikutin step by stepnya. Jadi kita nggak boleh siram dulu dengan air kalau misalnya dagingnya ini belum kaku Flavis. Pokoknya kita gongsong-gongsong dulu aja, baru kita masukkan santan encernya. Untuk santannya pakai yang santan segar ya, nanti santan kentalnya belakangan aja. Oh ya, satu lagi Flavis, kalau masak kayak gini tuh bagian brutuknya dibuang supaya nanti nggak bau perengus. Brutu sama jeroannya itu jangan dimasukkan. Nah kalau ini misalnya sudah setengah empuk, kuahnya juga sudah susut, baru kita akan tambahkan santan yang kental. Tadi 1 kelapa itu aku ambil yang kentalnya dan juga yang encernya. Ini kita masak pakai api kecil sampai nanti dagingnya empuk, kuahnya enak banget. Garam, gula, penyedap rasanya juga yang pas ya, biar nanti rasanya enak. Nah, ini sudah matang Flavis, ini rasanya enak banget, gurih banget. Ini udah cocok banget kita maem pakai ketupat, pakai nasi, pakai lontong. Apalagi nanti kalau misalnya hari raya ada sambal goreng kentang, terus ada rendangnya. Wih, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan gudeg tanpa daun jati. Walaupun nggak pakai daun jati, rasanya masih tetap enak kok. Ini kita siapkan nangkanya sebanyak 500 gram ya. Ini sudah direbus terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit untuk ngilangin getahnya. Kemudian untuk bahan tambahannya tentunya kita nggak ketinggalan dengan tahu. Kita pakai tahu coklat yang basah ya. Kemudian kita juga pakai telur. Kalau misalnya Flavis mau juga pakai ayam kampung, rasanya nanti juga lebih gurih lagi. Nah sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada kemiri, kemudian bawang putih, dan juga ada bawang merah, ketumbar, dan juga ada merica bulat. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan ulekan seperti yang aku pakai hari ini, ataupun Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kalau misalnya pakai blender boleh nanti dikasih sedikit minyak ataupun air untuk lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah ini sudah halus. Kemudian kita akan sisihkan dulu. Kita akan siapkan wajan dan minyak untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Pertama-tama siapkan wajan, siapkan juga minyak. Di sini aku menggunakan minyak gorengnya dari minyak kelapa dari Cap Ikan Dorang. Kita pakai secukupnya aja ya. Nah kalau misalnya ini sedikit perbedaan antara gudeg yang pakai daun jati dan yang nggak pakai daun jati. Aku udah pernah bikin resepnya yang pakai daun jati, itu bumbunya nggak ditumis. Nah hari ini kita akan tumis bumbunya supaya lebih gurih lagi. Kita akan tumis bumbunya sampai nanti benar-benar aromanya harum banget. Kalau sudah harum kita akan tambahkan lagi bahan-bahan aromatik lainnya. Di sini kita akan siapkan ada daun salam. Daun salamnya agak banyak aja. Kemudian lengkuas, kemudian ada serai. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Biarkan sampai nanti bumbunya benar-benar harum banget. Baru nanti kita akan masukkan nangkanya, tahunya, kemudian telurnya. Tapi kalau misalnya pakai ayam kampung juga boleh banget ya. Kemudian kita tambahkan asam jawa dan garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian ini yang paling penting yaitu gula jawa. Flavis cari gula jawa yang super baik banget kualitasnya ya, dan warnanya yang lebih merah banget supaya nanti warna nangkanya itu coklat. Kemudian tambahkan lagi santan. Nah di sini kita akan ungkep tanpa daun jati, nggak apa-apa walaupun nanti tekstur dan warnanya nggak semerah daun jati, tapi Flavis tenang aja, nanti rasanya tetap akan enak banget. Ini pertama-tama kita akan rebus sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih kita beri sedikit kecap ini untuk pewarna aja. Flavis gak usah khawatir nanti kalau rasanya akan rasa kecap, enggak sama sekali, ini hanya untuk warna supaya lebih coklat nantinya. Nah kemudian kita akan aduk-aduk sebentar. Kita akan masak menggunakan api yang kecil banget. Memang masak gudeg itu harus agak sabar, pelan-pelan, supaya nanti kita dapat rasanya yang benar-benar enak banget.
Ini sudah 1 jam aku rebus, kita akan lanjutkan lagi sampai nanti kuahnya agak menyusut. Nah, ini resep aku terinspirasi karena kemarin aku habis jalan-jalan di daerah Jakarta terus makan ada gudeg, kok gudegnya enak walaupun tanpa daun jati. Nah, aku langsung berpikir aku mau bikin untuk pelafis di rumah karena resepnya menurut aku gampang banget. Nah, ini sudah direbus selama 2 jam, masih ada kuahnya sedikit ya, kita nggak sampai asat banget karena nanti kita akan ambil kuahnya dan kita akan siram dengan santan, itu nanti akan kita maem dengan gudeg yang sudah siap saji. Ini terlebih dahulu kita sisihkan dulu telurnya, kemudian kita sisihkan dulu tahunya, jadi dipisah-pisah, telur sama telur, tahu sama tahu, kemudian nangkanya juga kita akan angkat. Nah, nanti kan masih ada kuahnya nih, ini kuahnya jangan dibuang, nanti kita akan siram dengan santan dan itu nanti akan enak banget kita maem dengan gudegnya yang sudah jadi dan juga tentunya dengan nasi. Nah, ini santannya pakai santan yang kental ya, karena kita mau tekstur dari kuahnya ini nanti agak kental. Kita akan masak, beri sedikit garam supaya nanti lebih ada rasa asinnya dikit. Nah, kita akan masak sampai nanti agak mengental dan rasanya udah enak banget. Kira-kira seperti ini udah mateng. Kita akan angkat, matikan kompornya dan kita siapkan dengan gudeg telur dan juga dengan tahunya. Ini walaupun nggak pakai daun jati rasanya tetap enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan babat. Ini rasanya enak banget. Ini cocok kita makan pakai nasi, ketupat ataupun lontong. Ini aku siapkan babatnya tadi setengah kilogram ya. Ini aku beli di pasar sudah dalam keadaan bersih dan direbus Flavis. Tapi di sini aku mau bersihin lagi, terus aku mau rebus lagi supaya nanti nggak ada bau amisnya sama sekali dan rasanya nanti enak banget. Ini kita potong kecil-kecil terlebih dahulu ya. Kemudian ini akan kita rebus kembali. Nah, di sini supaya karena aku nggak mau nanti ada bau amisnya. Di sini aku tambahkan lagi jeruk nipis. Ini agak banyak aja. Kemudian tambahkan lagi garam. Ini akan kita rebus sampai nanti kurang lebih setengah jam menggunakan api sedang. Kalau misalnya sudah setengah jam, ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, kalau udah pakai cara kayak gini, Flavis, ini dijamin babatnya itu udah nggak ada bau-bau yang nggak enak lagi. Kemudian setelah ini kita siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai nangka. Nah, sajane kalau di tempatnya Flavikasi, ini cocoknya tuh pakai klewi. Nah, mungkin kalau di tempatnya Flavis jarang ya ada klewi, jadi kita pakai nangka aja. Kemudian ini nangkanya akan kita rebus. Rebusnya jangan sampai terlalu mateng, cukup setengah matang aja karena nanti kita akan rebus lagi dengan aneka rempah-rempah lainnya. Selain ada nangka, di sini kita siapkan lagi. Aku pakai tahu kopong. Nah, ini nanti bikin rasanya juga enak banget. Jadi ada tahunya, ada nangkanya dan juga ada babatnya. Nah, ini untuk bumbu-bumbu rempahnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunir, jinten dan juga ada ketumbar dan sedikit merica. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita angkat. Di sini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti harum banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada daun salam, kemudian ada lengkuas dan juga ada serai, dan di sini ada aneka rempah lainnya, ada kayu manis, ada kapulaga, ada cengkeh dan ada juga cabai Jawa. Nah, ini akan kita gongsong lagi sampai nanti benar-benar aromanya wangi banget dan teksturnya sudah agak kering kayak gini. Sekarang kita siap untuk masukin bahan-bahan. Tadi ada tahu, babat dan juga nangkanya kita cemplungin sekalian. Kemudian di sini kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Setelah ini kita akan masukkan santan. Ini santannya aku jadi satu aja, jadi nggak ada yang kental, nggak ada yang encer, jadi langsung tak masukin semuanya aja. Kemudian kita aduk-aduk, jangan sampai nanti santannya pecah ya. Jadi kita masaknya menggunakan api yang jangan terlalu besar. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun pakai gula Jawa. Wis, pokoknya enak banget. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti kuahnya enak banget dan juga tanek banget.
Nah, untuk terakhir kali di sini aku tambahkan lagi godong melinjo. Ini kalau misalnya Flavis nggak suka godong melinjo juga nggak apa-apa, tapi aku suka banget sama namanya godong melinjo, apalagi dibikin santan-santan kayak gini tuh rasanya kalau nggak ada godong melinjonya itu kurang afdol gitu. Nah, ini kalau godong melinjonya sudah kita cemplungin, masaknya nggak usah lama-lama lagi biar nanti pada saat kita maem warna godong melinjonya itu masih hijau dan cantik banget kayak gini. Nah, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita akan maem pakai nasi yang hangat ataupun pakai lontong ataupun ketupat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin yang seger-seger banget. Kebetulan di tempatnya Flavikasi sudah mulai musim hujan, jadi kita bikin menu yang seger-seger, cocok banget dimaem saat hujan. Kita hari ini akan bikin tom yum ya, ini tom yum rumahan, rasanya enak banget, bikinnya juga simple banget. Di sini sudah aku siapkan bahan-bahan. Di sini ada jagung, ada tahu, ada udang, ada bakso dan juga ada sapi pokcai, pakcoy maksudnya. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita pakai yang sederhana banget. Di sini ada cabai merah, brambang dan juga ada bawang putih. Semua bahan bumbunya akan kita haluskan menggunakan blender ya. Nah, ini jangan lupa cabenya karena panjang-panjang, jadi kita akan potek-potek supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Dan jangan lupa juga kita beri sedikit air ataupun minyak goreng juga boleh. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, kemudian kita beri minyak goreng. Kalau sudah panas, kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk sampai nanti aromanya harum dan teksturnya juga sudah mulai asap kayak gini. Baru kita tambahkan lagi serai, daun jeruk dan juga ada laos. Dan ini memang sengaja banget ya kalau tom yum itu serai dan daun jeruknya itu agak banyak supaya dia aromanya tuh lebih wangi banget. Kemudian setelah ini kita masukkan udangnya ya. Ini sengaja aku udangnya masukin di awal karena biar rasa kaldu udangnya itu semakin kuat. Nah, kalau udangnya sudah mateng, kita baru akan masukkan airnya. Nah, setelah air masuk, di sini kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Kemudian setelah ini kita akan tutup, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita aduk-aduk lagi. Nah, ini udah kelihatan warnanya udah mulai cantik banget ya. Dan ada aroma serai dan daun jeruknya yang bikin harum banget. Kemudian setelah ini kita akan masukkan air jeruk nipis. Ini memang sengaja agak banyak supaya nanti kuahnya itu seger. Kalau kuah tom yum itu kan seger banget rasanya. Kemudian ada garam secukupnya, gula pasir dan juga aku kasih sedikit micin ya, supaya rasanya itu lebih enak. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita masukkan jagungnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, baru setelah ini kita akan masak jagung sampai mateng. Kalau jagungnya sudah mateng, baru kita akan masukkan bahan-bahan lain seperti tahu dan juga ada bakso. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk dan kita akan masak lagi sampai nanti tahu dan baksonya mateng mengembang. Baru setelah ini kita akan masukkan sawi pakcoynya. Nah, sebetulnya Flavis kalau tom yum itu harusnya dia ada daun ketumbar atau daun cilantro ya. Itu ciri khas banget dari masakan tom yum. Cuman di tempat Flavikasi itu nggak ada daun cilantro Flavis. Jadi kita tiadakan aja. Tapi rasanya masih tetap enak banget dan juga rasanya seger banget. Jadi rasa tom yum itu ada sedikit pedesnya, kemudian ada seger dari jeruk nipisnya, dan wangi dari rempah-rempah serai dan juga laos dan juga daun jeruknya itu yang bikin kuahnya jadi makin enak lagi. Nah, ini sup tom yumnya sudah mateng. Ini rasanya enak banget, seger banget. Kita bisa maem pakai nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang, bawang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah, ini kentangnya kalau sudah mateng kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke Fluffies. Kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah, kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telur. Telurnya cukup 1 butir aja. Kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tangan. Tanganku sudah dicuci dengan bersih ya. Tapi kalau misalnya Fluffies nggak suka, bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Fluffies mau bikin yang untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah, kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur, kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Fluffies nggak usah khawatir hancur karena kita pakai kentangnya kentang yang kuning. Dan juga tadi adonannya kita kasih telur dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan. Kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sayur godhogan yang enak banget. Ini bisa dimakan pakai nasi merah, nasi putih, ketupat ataupun lontong. Untuk bahan pertamanya di sini aku mau pakai udang. Ini tadi udangnya sudah dibersihkan, bagian kepalanya juga sudah dibuang. Ini kulitnya sengaja nggak aku buang, tapi kalau misalnya Fluffies mau buang ya wis nggak apa-apa. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai tempe Fluffies. Ini tempenya mau kita potong kecil-kecil, kotak-kotak kayak gini. Kalau semua sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan.
Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini nggak boleh ketinggalan, kalau sayur godokan tuh mesti ada peteknya biar nanti aromanya tuh wangi banget. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kunir, ketumbar, dan juga ada kemiri dan juga sedikit air ya. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan lombok. Ini pakai lombok merah, ini mau kita ulek-ulek biar nanti warnanya cantik, dan ini wajib direbus dulu lomboknya. Kenapa harus direbus? Kalau misalnya nanti direbus warnanya itu jadi merah cantik gitu, Flavis. Kalau sudah dihaluskan, ini mau kita gongsong bumbu yang sudah tadi kita blender. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya, ada laos, salam, dan baru kita masukkan lomboknya. Karena lomboknya kan sudah direbus, sudah matang, jadi kita masukinnya belakangan aja. Kalau sudah tercampur rata dan udah wangi banget, baru di sini kita masukkan udangnya. Udangnya kita gongsong-gongsong sampai nanti warnanya sudah berubah merah ya, artinya udangnya sudah matang. Nah, ini sudah matang Flavis udangnya. Sekarang kita akan masukkan tempenya. Tempenya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata dan tempenya juga agak kegongsong dulu. Kalau sudah, baru di sini kita akan masukkan santannya. Ini aku pakai santan segar dari 1 butir kelapa ya. Kemudian kita aduk-aduk. Ini harus sering diaduk Flavis supaya santannya itu nggak pecah. Nah, di sini kalau misalnya apinya, kalau sudah mendidih apinya kita kecilkan. Tambahkan juga gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Boleh pakai kaldu-kalduan ataupun pakai micin ya, sasaknya Flavis. Kalau enggak juga nggak apa-apa, udah gurih, buket, dan juga udah enak. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan peteknya. Aduk-aduk sebentar, tunggu mendidih lagi. Nah, ini udah siap kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk teman maem nasi, ketupat, ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep ayam geprek yang enak banget. Tapi kali ini kita bikin versi yang simple, yang cepet, yang kilat. Ini kita pakai sayap ayam ya, supaya nanti dimasaknya lebih cepat matang. Ini aku potong menjadi 2 bagian. Sekarang kita siapkan tepung basah. Kita pakai tepung bumbu instan serbaguna. Kemudian tambahkan lagi air. Kita aduk-aduk sampai dapat tekstur seperti ini. Jadi nggak terlalu encer, juga nggak terlalu kental. Kemudian kita masukkan ayamnya. Kita bolak-balik. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk tepung keringnya. Untuk tepung keringnya di sini juga aku mau pakai tepung bumbu instan serbaguna. Kalau misalnya Flavis mau, bisa pakai merek apa aja sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kita akan gulingkan ayam yang sudah tadi kita lumuri dengan tepung basah. Caranya seperti ini, agak ditekan-tekan supaya nanti hasilnya rada keriting ya. Nah, ini mau kita ulangi lagi sampai nanti selesai. Nah, ini sambil guling-gulingin ayam ke dalam tepung, sudah aku siapkan juga minyak yang sudah panas. Jadi begitu selesai balurin ke tepungnya, ini langsung kita cemplungin ke dalam minyak panas seperti ini. Kalau misalnya nanti Flavis mau bikin ayam goreng tipe seperti ini, minyaknya itu harus banyak supaya nanti matangnya itu merata sampai ke dalam. Nah, ini soalnya kan nggak kita ungkep ya, ayamnya masih mentah, kemudian kita langsung goreng. Jangan lupa dibolak-balik sampai nanti dapat tekstur yang cantik banget. Warnanya itu juga kuning keemasan seperti ini. Ini sudah matang Flavis. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Apalagi tadi ayamnya nggak diungkep, jadi rasanya itu lebih juicy gitu. Nah, ini kita akan goreng lagi sisanya. Kalau misalnya sudah selesai digoreng semuanya, kita akan bikin sambelnya. Untuk bikin sambelnya di sini kita siapkan bawang putih, kemudian ada cabai rawit, tambahkan garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai micin boleh banget supaya lebih gurih, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini aku lupa tadi tambahkan sedikit aja gula pasir. Kita ulek-ulek lagi. Kalau sudah,
Ini mau kita siram pakai minyak yang panas bekas goreng ayam tadi, jadi nanti rasanya lebih gurih gitu Fluffys. Nah, kita aduk-aduk lagi rata seperti ini. Kalau sudah, kita akan siapkan ayamnya, kita geprek di atas sambelnya. Nah, ini geprek-gepreknya boleh sampai hancur ataupun cuma sekedar seperti ini nggak apa-apa, nanti disesuaikan aja dengan seleranya Fluffys. Dah, ini udah cocok banget, nanti dimaem pakai lalapan timun ataupun selada. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep capcay, rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wortel. Ini wortelnya karena besar jadi aku potong jadi 2 bagian, kemudian kita potong tipis-tipis lagi. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi sayuran. Aku pakai brokoli ya. Ini tadi brokolinya sudah dicuci bersih dan juga sudah direndam dengan garam, tinggal dibilas. Nah, sekarang mau aku potong-potong. Nah, ini biasanya kalau aku maem brokoli itu saat batang-batangnya itu tak maem Fluffys, rasanya enak loh. Kemudian sekarang kita akan tambahkan lagi ada jagung putren atau jagung muda. Kemudian ini mau kita potong tipis-tipis juga. Kalau sudah dipotong-potong tipis-tipis, kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai daun bawang. Ini daun bawang kita pakai agak banyak biar nanti makin wangi. Kemudian kita akan potong tipis-tipis juga. Setelah sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan isian lainnya. Di sini aku mau pakai bakso sapi, tapi bisa juga pakai bakso ayam, atau pakai fish cake, atau pakai dada ayam, ataupun pakai udang. Itu nanti rasanya enak banget. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan bumbu-bumbu, ada brambang. Kemudian kita akan tambahkan juga ada bawang putih. Ini tuh lebih ke rasa lidah Jawa sebenarnya. Kalau anak-anak di rumahnya Fluffy Kasih itu nggak terlalu suka yang rasa Chinese food Fluffys, tapi pengen makan capcay tapi nggak suka yang Chinese food, ya udah kita bikin versi yang kejawa-jawaan. Kemudian kita tambahkan lagi lombok dan juga tomat. Kalau misalnya Fluffys nggak suka pedas, ini lomboknya boleh ditiadakan. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita gongsong bawang, brambang dan juga lomboknya. Kalau sudah wangi, masukkan baksonya, aduk-aduk sebentar, kemudian kita masukkan semua bahan. Ini karena tadi aku motongnya tipis-tipis banget Fluffys, jadi matangnya cepet, jadi langsung aku cemplungin jadi satu. Kemudian kita gongsong-gongsong sebentar. Nah, di sini kita tambahkan lagi sedikit air, kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, gula pasir. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti dirasa sudah cukup matang. Kalau misalnya sudah matang, di sini kita akan tambahkan lagi, aku pakai larutan tepung maizena sedikit aja biar nanti teksturnya itu rada kental. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan mendidih. Nah, untuk terakhir kalinya baru kita akan cemplungin tomat dan juga ada daun bawangnya. Nah, ini udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Masaknya nggak usah lama-lama lagi, seperti ini aja. Ini rasanya udah enak banget, warnanya juga cantik banget. Ini sudah siap kita makan untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tongseng ayam yang enak banget. Untuk ayam di sini aku pakai bagian sayap, terus aku potong-potong kecil-kecil. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita akan iris-iris bawang merah. Ini bawang merahnya mau kita pakai untuk bikin bawang goreng. Kalau misalnya nanti Fluffys di rumah udah punya bawang goreng, udah ini nggak perlu ngiris-ngiris bawang lagi. Kemudian kita tambahkan lagi tomat, kita iris tipis-tipis, dan juga ada godong bawang. Godong bawangnya juga cukup kita iris-iris. Nah, untuk favoritnya Fluffy Kasih banget, kalau tongseng itu wajib ada kubisnya atau kolnya. Ini kita potongnya agak kasar-kasar aja kayak gini, nggak usah yang sampai yang terlalu halus. Kalau sudah, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada ketumbar, ada bawang merah, kemiri, bawang putih, jahe, dan juga ada kunir. Ini mau pakai ulakan boleh, mau pakai blender ya boleh, sasa Fluffys di rumah aja. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita gongsong-gongsong bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk.
Biarkan nanti sampai wangi, tambahkan juga godong salam dan ada laosnya. Kalau sudah wangi, di sini kita tambahkan lagi merica bubuk ya, karena adanya merica bubuk. Kalau misalnya Flavis punya merica bulat, boleh tadi dihaluskan bareng bumbu-bumbu lainnya. Kemudian kita akan masukkan ayamnya, kita gongsong-gongsong ayamnya sampai nanti ayamnya berubah warna, jadi pucat dan juga sudah kaku kayak gini. Nah, setelah ini kita akan siapkan air, kita masukkan airnya, kita akan aduk-aduk. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa, dan juga ada kecap manis. Kita akan masak nanti sampai bumbunya ngeresep dan kuahnya juga udah rada susut. Kemudian kalau sudah, kita akan masukkan kubisnya, tomatnya, aduk-aduk lagi sambil dikoreksi rasa, kira-kira kurang apa. Kalau kurang manis ya boleh tambahkan kecap manis, kurang garam boleh tambahkan garam. Sambil menunggu, tadi kita kan udah siapkan bawang untuk digongsong-gongsong ya, kita bikin bawang gorengnya. Nah, ini kita akan goreng bawangnya. Kalau misalnya Flavis di rumah udah punya bawang goreng, ya udah nggak perlu goreng lagi, tinggal dicemplungin aja kayak gini. Lalu masukkan godong bawangnya, aduk-aduk sebentar dan jadi deh, ini udah wangi banget, seger banget. Ini enaknya kita ampas masih panas-panas kayak gini Flavis. Udah deh, kita sajikan untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.